Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hawadudi Nurkifli, STMCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Ilmu Komputer. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penelitian jurnal yang telah kami buat, yaitu Systematic Literature Review, Analisis Penerapan Artificial Intelligence dalam bidang bisnis, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Anggota kelompok 1 ada Rivina Febrianti, Berliana, dan Iis Permatasari. Untuk pemateri dipersilakan Rivina. Baik, terima kasih kepada Berliana. Penelitian ini menganalisis penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang bisnis, kesehatan, dan juga pendidikan dengan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR dengan rentang waktu dari tahun 2005 hingga tahun 2024. AI terbukti meningkatkan efisiensi operasional, personalisasi layanan, dan analisis pasar di bisnis. AI juga mendukung diagnosis dan pemantauan pasien di kesehatan serta menyediakan pembelajaran adaptif di bidang pendidikan. Tantangan utama dari AI ini yaitu mencakup privasi data, bias algoritma, dan kesenjangan teknologi. Penelitian ini menegaskan terkait potensi AI untuk transformasi sektoral melalui inovasi berkelanjutan yang bertanggung jawab. Penelitian ini meneliti terkait AI pada 3 bidang, yaitu dalam bidang bisnis, kesehatan, dan juga bidang pendidikan dengan rentang waktu dari tahun 2005 hingga tahun 2024. Yang pertama yaitu ada AI dalam bisnis. AI dalam bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, lalu mengoptimalkan pasar, lalu memahami pasar serta kebutuhan pelanggan lebih mendalam, dapat membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, menyeimbangkan daya saing yang perubahan besar. Lalu pada bidang pendidikan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan adaptif, lalu dapat memfasilitasi pendidikan jarak jauh dan pembelajaran daring atau dalam jaringan, lalu dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan, dan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu pada kesehatan, dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit, lalu dapat membantu tenaga medis untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat, dan dapat memantau kondisi pasien secara real time. Teori dasar yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama ada sistem, lalu ada machine learning, lalu adaptasi, yang keempat inovasi terbuka, lalu yang kelima AI kognitif, lalu difusi inovasi, dan terakhir pengambilan keputusan. Penelitian terdahulu pada penelitian kami itu ada 5. Yang pertama yaitu Article User Interaction with AI-Enabled System, A Systematic Review of ES Research, yang ditulis oleh RZPK dan Berger pada tahun 2018. Lalu ada artikel Machine Learning Approaches Along the Radiology Value Chain, Rethinking Value Proposition, karya Hoffman dan kawan-kawan pada tahun 2019. Lalu yang ketiga ada artikel The Strategic Use of Artificial Intelligence in the Digital Era, Systematic Literature Review and Future dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2021. Lalu artikel yang keempat yaitu Combining Blockchain and Artificial Intelligence Literature Review and State of the Art, karya Karger pada tahun 2020. Lalu artikel yang terakhir yaitu Artificial Intelligence in Information System Research, A Systematic Literature Review and Research Agenda, karya Collins dan kawan-kawan pada tahun 2021. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, kepada Berliana, dipersilakan. Terima kasih, Saudari Rivina. Selanjutnya yaitu penelitian terkait. Yang pertama, The Use of AI, Artificial Intelligence in Education Literature Review. Penelitian ini mengkaji penggunaan AI dalam pendidikan yang semakin menarik perhatian. Seiring dengan perkembangannya teknologi, AI telah diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk pembelajaran adaptif, administrasi sekolah, serta peningkatan aksesibilitas pendidikan. Namun, tantangan yang dihadapi cukup beragam, mulai dari masalah privasi data siswa hingga potensi berkurangnya interaksi manusia. Yang kedua, ada analisis perkembangan artificial intelligence dalam bidang bisnis, Systematic Literature Review.
Jurnal ini menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam dunia bisnis. Teknologi AI memberikan potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja perusahaan. Namun implementasinya menghadapi beberapa tantangan, termasuk isu keamanan data, privasi, dan biaya tinggi. Penelitian ini mengkaji penerapan AI dalam perusahaan bisnis melalui Systematic Literature Review atau yang sering disebut dengan SLR untuk mengidentifikasi faktor, dampak, serta hambatan dari penerapan AI dalam bisnis. Yang ketiga, Systematic Literature Review, analisis penerapan kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan. Penelitian ini berfokus pada penerapan Artificial Intelligence AI dalam sektor kesehatan. Peran AI dalam bidang ini telah terbukti meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Teknologi ini memanfaatkan teknik seperti machine learning, natural language processing, and deep learning untuk memungkinkan sistem komputer belajar, beradaptasi, dan membantu pengambilan keputusan klinis. AI dalam kesehatan dianggap dapat mempermudah proses diagnosis, meningkatkan keselamatan pasien, dan mengoptimalkan pengelolaan data medis yang kompleks. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Systematic Literature Review (SLR) yang merupakan suatu yang terstruktur untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menyusun hasil yang dari peneliti terkait dengan topik. Yang pertama yaitu dengan cara pengumpulan hasil penelitian dari bidang bisnis, yaitu studi tentang AI dalam manajemen data, analisis pasar, pengambilan keputusan otomatis, dan pelayanan pelanggan. Dalam bidang pendidikan, penelitian yang mencakup teknologi AI dalam pembelajaran adaptif, pengelolaan pembelajaran online, dan analisis performa siswa. Dan di bidang kesehatan, yaitu penelitian yang berfokus pada diagnosis berbasis AI, pemantauan pasien, prediksi hasil perawatan, dan teknologi telemedicine. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iis. Kedua, integrasi hasil penelitian. Pada bidang bisnis, peningkatan efisiensi operasional, penelitian menunjukkan bahwa AI membantu dalam pengolahan data besar, analisis prediktif, dan otomatisasi proses bisnis. Lalu dalam bidang pendidikan, pembelajaran adaptif dan personalisasi, studi menunjukkan bahwa AI memungkinkan sistem pendidikan untuk menyesuaikan konten dan pendekatan sesuai kemampuan individu siswa. Lalu pada bidang kesehatan, diagnosis dan pengobatan berbasis data, AI digunakan dalam analisis gambar medis untuk membantu dalam deteksi dini penyakit seperti kanker dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, evaluasi temuan penelitian, kontribusi positif di bidang bisnis, AI meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan serta mengurangi beban kerja manusia. Lalu keterbatasannya, kurangnya data berkualitas dan integrasi data yang efektif di beberapa studi, terutama yang terkait dengan implementasi AI skala besar. Yang keempat, penyusunan hasil. Dengan menyusun dan mengevaluasi hasil dari berbagai penelitian, tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai peran AI dalam 3 bidang utama tersebut dan menunjukkan potensi serta tantangan yang dihadapi di masa depan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Potensi AI dalam bidang kesehatan membantu diagnosa penyakit, personalisasi pengobatan, manajemen rumah sakit, dan telemedis. Lalu pemrosesan big data seperti rekam medis elektronik hingga menghasilkan insight. Peran AI dalam bidang pendidikan yang pertama membantu pembelajaran dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedua, sistem reward berbasis game dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, chatbot dan kurikulum berbasis AI penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi revolusi teknologi. Lalu dalam bidang bisnis, yang pertama memudahkan pengelolaan big data untuk rekomendasi produk, pengalaman pelanggan, dan logistik e-commerce. Yang kedua, otomatisasi proses bisnis, analisis pasar, dan prediksi tren membantu bisnis menciptakan keunggulan kompetitif. Lalu tantangannya, yang pertama itu isu etika, yang kedua privasi, dan yang ketiga kesiapan infrastruktur. Untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama, kolaborasi lintas bidang, yang kedua melibatkan teknologi sosial,
psikolog, dan hukum. Lalu yang ketiga, pendekatan yang holistik dan strategis. Kesimpulannya, kecerdasan buatan atau AI berdampak signifikan pada bisnis, kesehatan, dan pendidikan. AI meningkatkan efisiensi operasional, akurasi diagnosis, dan pembelajaran adaptif, sekaligus memperluas akses pendidikan. Tantangan seperti privasi data, bias algoritma, dan kesenjangan teknologi memerlukan perhatian untuk memastikan penerapan yang optimal. Dengan pendekatan yang tepat, AI berpotensi mendorong transformasi berkelanjutan di berbagai sektor. Sekian hasil dari jurnal kami mengenai AI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.